Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman pemirsa YouTube dimanapun berada, sekarang kita telah selesai menservis mesin mobil Mobilio teman-teman ya. Tadi di video saya sebelumnya teman ya, saya telah membersihkan ruangan bakar teman-teman, ruangan bakar silinder teman ya, cara membersihkan ruangan bakar teman ya, dan juga telah membersihkan throttle body teman ya. Nah, itu tadi telah saya rakit teman, telah kita rakit kembali. Sekarang kita mencoba untuk menghidupkan mesin teman ya, kita coba untuk menghidupkan mesinnya. Oke teman-teman, mobil telah kita starter mana? Ini mobil telah kita starter teman ya, telah kita starter dan mesin telah hidup teman ya, dan mesin telah hidup. Di waktu pertama mesin hidup teman ya, di waktu pertama mesin hidup, maka kita berikan RPM mesin yang tinggi teman ya, kita beri gas mesin teman ya, kita tinggikan gas mesinnya. Di waktu mesin pertama hidup, kita tekan pedalnya teman, kita tekan pedalnya sampai RPM 3000 teman ya, kita naikkan RPM nya. Tujuannya kita naikkan gas mesin ke RPM 3000 teman ya. Tujuannya adalah agar di waktu kita membersihkan ruangan bakar teman ya, dengan karburator cleaner teman ya, di video saya sebelumnya teman ya, membersihkan ruang bakar dengan karburator cleaner teman ya. Jadi seandainya jika ada sisa-sisa karburator cleaner yang masih tertinggal di dalam ruang silinder teman ya, dengan kita memberikan gas RPM di 3000 teman ya, maka sisa-sisa dari karburator cleaner teman ya, karburator cleaner kemarin, maka kotoran di ruang bakar itu teman ya akan terbuang melalui knalpot teman ya, melalui knalpot. Jadi sisa-sisa pembakaran di ruangan silinder teman ya, sisa-sisa dari karburator cleaner kemarin, dengan kita memberikan gas RPM 3000 teman ya, maka karburator kemarin teman ya dan kotor-kotoran di ruang bakar akan keluar melalui knalpot teman ya. Nah, itu tujuannya kita memberikan gas RPM nya 3000 teman ya, caranya. Dan teman-teman pemirsa YouTube dimanapun berada, di waktu pertama tadi kita menghidupkan mesin teman ya, lampu engine, cek engine teman ya, itu hidup teman ya. Di waktu pertama kita menghidupkan mesin tadi, lampu cek engine nya hidup teman ya, hidup teman ya. Padahal di waktu pertama sebelum kita melakukan servis, lampu engine-nya tidak hidup teman, tidak hidup. Untuk mematikan lampu engine-nya teman ya, biasanya di bengkel-bengkel resmi itu menggunakan namanya komputer teman ya, komputer, atau yang lebih dikenal dengan ultrascan. Sedangkan apabila teman-teman pemirsa YouTube dimanapun berada tidak mempunyai alat komputer yang namanya ultrascan namanya ultrascan, jadi caranya kita mematikan lampu cek engine itu teman ya, kita bisa membuka kabel terminal negatif dari aki teman, dari aki. Terlebih dahulu kita cabut dulu kunci kontak teman ya, kita cabut dulu kunci kontaknya. Setelah kita cabut kunci kontaknya, maka kita akan lepas kabel negatif dari aki teman ya, kita lepaskan kabel negatif dari akinya, kita buka teman ya. Nah, ini kita buka kabel negatif dari aki teman ya. Nah, kita buka teman ya dengan menggunakan kunci 10 teman ya, kunci ukuran 10. Di sini saya menggunakan kunci 10 pasring teman ya, 10 pasring. Kita buka teman ya kabel negatifnya. Jadi teman-teman pemirsa YouTube dimanapun berada,
Jika tidak ada namanya alat komputer ultrascan teman ya, untuk menghilangkan lampu check engine-nya teman ya, kita bisa melepas kabel negatif dari aki teman ya. Jadi tanpa menggunakan komputer sekalipun yang namanya ultrascan, kita bisa menghilangkan lampu check engine-nya itu teman ya, dengan melepas kabel negatif dari aki teman ya. Nah, ini telah kita lepas teman ya, kabel negatifnya. Setelah kabel negatifnya terlepas teman ya, kita biarkan beberapa detik teman ya. Kita biarkan beberapa detik. Setelah kita lepas kabel negatifnya beberapa detik teman ya, maka kita akan lanjutkan untuk memasang kembali kabel negatif terminal dari aki itu teman ya. Terminal negatif dari aki itu kita pasang kembali, kita kunci kembali teman ya. Kita kunci kembali kabel negatifnya. Nah, ini kita kunci teman ya. Kita kunci kembali kabel negatif akinya. Kita kunci sekuat-kuatnya teman ya. Jangan sampai terminal aki itu longgar teman ya. Kalau longgar maka di waktu starter akan tersabarat teman ya. Akan tersabarat. Dan bahkan bisa-bisa mobil tidak bisa starter teman ya. Jadi kita kunci kuat teman ya. Kita kunci kuat kembali. Kita kunci kuat kembali kabel negatif akinya. Kita kunci teman ya. Setelah kita kunci kabel negatif aki teman ya, maka kita bisa melanjutkan untuk kembali menstarter mobil teman ya. Kita starter mobilnya kembali. Dan setelah kita starter mobilnya nanti teman ya, maka otomatis lampu cek engine dari dashboard mesin itu teman ya, maka lampu cek engine-nya itu akan mati dengan sendiri teman ya. Akan mati dengan sendirinya. Nah, ini telah kita kunci teman ya. Kita kunci kabel negatifnya, negatif akinya teman ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menstarter mobil teman ya. Kita lanjutkan untuk starter mobilnya. Oke teman-teman, pemirsa YouTube Dima Pembada, setelah kita kunci kabel negatif aki teman-teman ya, sekarang kita lanjutkan untuk menstarter kembali mesin mobil teman ya. Kita starter kembali mesin mobilnya dan kita hidupkan mesinnya teman ya. Kita hidupkan mesinnya. Oke teman-teman, sekarang lampu dashboardnya telah hidup teman ya. Dan sekarang kita akan starter mobilnya. Starter mobil teman ya. Kita starter dan coba menghidupkan mesinnya. Apakah lampu cek engine-nya masih hidup atau tidak teman ya. Nah, oke teman-teman, pemirsa YouTube Dima Pembada, mesin telah hidup teman ya. Mesin telah hidup. Dan lampu cek engine-nya telah mati teman ya. Telah mati. Tidak hidup kembali teman ya. Lampu cek engine-nya telah mati teman-teman ya. Itu tadi cara mematikan lampu cek engine teman ya. Lampu cek engine setelah kita servis mesin teman ya. Jadi tanpa menggunakan komputer atau ultrascan teman ya, kita bisa mematikan lampu cek engine-nya itu dengan membuka kabel negatif dari aki teman ya. Nah, sekarang lampu cek engine-nya telah mati teman ya, telah mati. Jadi teman-teman pemirsa YouTube Dima Pembada, jika ada yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar teman ya, kolom komentar. Dan teman-teman pemirsa YouTube Dima Pembada, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya teman ya, yaitu channel Ramado 7. Dan nantikan video-video saya berikutnya yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman dan pemirsa YouTube Dima Pembada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.